Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali sekarang kita akan membahas Alkitab lagi, yaitu Through the Bible, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Dan sebelum membaca serta membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu dan pimpinan-Mu di dalam kami mempelajari firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu sungguh luas, dalam, dan lebar. Dan akal budi kami sangatlah terbatas, sangatlah kecil. Tetapi jikalau Engkau memberkati oleh pimpinan-Mu, maka kami, Tuhan, akan dapat memahaminya, akan dapat mengertinya untuk kami dan membagikannya kepada orang lain juga. Puji hormat kami naikkan padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Lilin. Dan sekarang istri saya akan membacakan dari ayat 1 hingga ayat 21. Silakan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan hal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Finisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi umat-Nya. Hal itu disesuaikan dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pohon Daud yang telah roboh, dan leruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku." Demikianlah firman Tuhan yang
melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Kisah Rasul pasal 15 ini adalah kisah Rasul yang sangat penting untuk dilihat, dipelajari, karena ini sangat menentukan mengenai beberapa hal. Di sini dikatakan pasal ini muncul karena ada katanya beberapa orang Yahudi datang dari beberapa orang datang dari Yudea ya ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara di situ bahwa orang-orang yang non-Yahudi yang percaya Tuhan di Antioquia itu tidak diselamatkan kalau mereka tidak disunat gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Tetapi katanya Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jemaat mula-mula belum memiliki Alkitab seperti yang kita miliki di tangan kita ini. Dan oleh sebab itulah maka kita sangat maklum jikalau mereka disuruh oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus misalnya untuk mendapatkan sebanyak mungkin karunia dan terutama karunia bernubuat. Karena di tangan mereka tidak ada Alkitab dan lagi pula proses pewahyuan masih berjalan. Proses pewahyuan berhenti sampai pewahyuan kitab Wahyu sampai pasal 22-21 maka berhentilah. Nah, banyak hal belum diturunkan pada masa itu, belum diketahui. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, kita tahu bahwa Perjanjian Lama mengajarkan ibadah simbolik. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah janji mau kirim juru selamat. Dan sebelum sang juru selamat tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang berusaha untuk menggambarkan proses penyelamatan yang Allah rencanakan. Menggambarkan sang juru selamat, yaitu dengan domba disembelih di atas mezbah. Dan paket simboliknya itu adalah termasuk apa? Termasuk nama Yehova, termasuk hari Sabat, termasuk melarangan makan makanan tertentu, dan sunat. Itu adalah sebuah simbol bahwa bangsa Yahudi ditetapkan untuk menjadi penjaga ibadah simbolik itu. Menjadi satu bangsa yang ditandain dengan sunat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sunat itu adalah menandakan bahwa orang itu masuk ke dalam sebuah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menjaga ibadah simbolik yang bertujuan untuk mengingatkan kepada semua manusia di muka bumi ini akan janji Allah bahwa Dia akan mengirim sang juru selamat. Ibadah simbolik ini selesai pada saat Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ketika yang disimbolkan tiba, maka selesailah tugas ibadah simbolik itu. Pendengar bisa membaca di dalam Lukas pasal 16 ayat 16 yang berbunyi, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, zaman Yohanes lahir, mati, muncul atau apa? Di dalam Matius pasal 11 ada ayat yang berbunyi di ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Masuk akal sekali, karena ketika Yohanes tampil, dia menunjuk kepada sang juru selamat, dan ketika sang juru selamat langsung berperan,
dan dinyatakan inilah anak domba Allah, maka selesailah tugas ibadah simbolik itu. Dan seharusnya ini difahami oleh jemaat mula-mula. Namun, kita tahu bahwa wahyu dari Allah itu bersifat progresif. Pengajaran dari Allah bersifat progresif dan tidak mudah bagi mereka untuk merubah sesuatu yang mereka laksanakan selama 1.500-an tahun. 1.500-an tahun sekarang itu harus ditiadakan, semua itu harus dihapus. Itu tidak mudah, tidak gampang sekali. Oleh sebab itu, Tuhan menurunkan wahyu kepada rasul-rasul secara bertahap. Dan wahyu yang bersifat progresif, wahyu yang kemudian bisa membatalkan wahyu yang terdahulu, ini harus difahami oleh setiap penafsir Alkitab. Kalau tidak, akan sesat jungkil balik. Pemahaman ini sama dengan demikian, bahwa keputusan Presiden Megawati dapat dianulir oleh keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, wahyu terdahulu mengajarkan bahwa ibadah simbolik begini begitu, sekarang datang wahyu yang baru dari Allah merevisi bahwa sekarang ini kita masuk ke dalam masa ibadah hakikat. Yang ditekankan sekarang ini bukan lagi kesucian badan, tetapi kesucian hati. Bangsa Yahudi yang ditetapkan oleh Allah sebagai penjaga ibadah simbolik, sekarang tidak lagi. Sekarang sudah diberhentikan. Sekarang Tuhan menetapkan jemaat lokal sebagai penjaga ibadah simbolik. Nah, ini harus difahami amat sangat. Kelihatannya, baik rasul-rasul maupun penatua, murid-murid pertama, belum memahami ini. Karena memang Allah sedang menurunkan wahyu atau sedang menurunkan keputusan-keputusan yang bersifat merevisi pengajaran perjanjian lama. Di dalam tulisan Rasul Paulus kemudian kepada jemaat-jemaat, yaitu surat-surat, nah disitulah terdapat pengajaran-pengajaran yang membawa kita untuk lebih memahami akan perubahan sistem ibadah simbolik ke sistem ibadah hakikat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya di dalam masa perubahan ini, Allah menghendaki bahwa rasul-rasul adalah tiang penopang dan dasar kebenaran sebelum Alkitab ini selesai ditulis. Kitab Perjanjian Baru selesai ditulis. Allah mau segala sesuatu ditanyakan kepada rasul-rasul. Rasul-rasullah yang mengambil keputusan. Tetapi sidang ini kelihatannya ada sesuatu yang tidak begitu baik, adalah para penatua ikut di situ untuk mengambil keputusan. Sedangkan mereka bukan penerima wahyu. Mereka tidak ditetapkan oleh Allah untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran waktu itu sebelum Alkitab selesai ditulis. Sebenarnya Allah memilih 12 orang rasul. Mengapa Anda tidak pilih aja 5.000 gitu? Oh tidak. Dia pilih 12 dan dia ajar mereka supaya setelah dia kembali ke sorga, segala sesuatu yang orang Kristen ingin ketahui sebelum Alkitab selesai ditulis, mereka tanyakan kepada Rasul. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini. Nah, Barnabas dan Paulus beserta sejumlah orang dari Antioquia, katanya, datang ke Yerusalem. Dan kemudian mereka berjalan melewati Samaria dan memberitahukan bahwa ada banyak bangsa-bangsa non-Yahudi juga sudah percaya, sudah diselamatkan. Menyebabkan orang-orang di Samaria tentu bersukacita sekali. Karena apa? Mereka merasa mereka tidak didiskriminasi lagi. Mereka yang separuh Yahudi ini saja diterima, orang yang non-Yahudi yang jauh di sana sudah diterima. Apalagi mereka yang separuh Yahudi ini. Nah, setibanya di Yerusalem, ayat 4 katanya, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Nah, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, lihat, orang Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang percaya
yang datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, persoalannya sekarang ini adalah orang Farisi yang menjadi percaya. Mungkin mereka merasa bahwa mereka tuh cukup keren dan mereka cukup berwibawa dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak duduk di bawah kaki Rasul menerima pengajaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kekristenan hari ini jadi kacau balau. Ini juga disebabkan oleh karena banyak umat agama lain yang menjadi Kristen. Saya tidak berkata mereka bertobat dan diselamatkan. Saya pakai kata menjadi Kristen. Dan mereka juga tidak diajar dengan baik. Dan mereka ditenteng ke sana kemari untuk bersaksi. Kemudian tidak lama kemudian mereka dibiarkan khotbah. Dan lagi mereka ditabiskan. Nah, tidak heran kemudian mereka ini akan menyimpangkan pengajaran kekristenan. Pakai minyak urapan lah, pakai jimat lah, pakai muntah-muntah lah, guling-guling lah, ya pakai holy laughter, dipenuhi Roh Kudus, pakai ketawa lah. Semuanya tidak ada punya di dalam Alkitab. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kekristenan akan jadi keislam-islaman kalau orang Muslim yang jadi Kristen tidak diajar dengan benar. Dan kekristenan akan menjadi Buddha-budahan kalau orang Buddha yang jadi Kristen tidak diajar dengan benar. Sama seperti di sini orang Farisi yang menjadi Kristen, mereka tidak diajar dengan benar, mereka tidak rendah hati untuk duduk di bawah kaki Rasul untuk belajar, dan mereka akhirnya menjadi pembantah. Dan mereka memasukkan apa yang menjadi kebiasaan mereka, apa yang telah selama ini mereka yakini, itu mereka masukkan ke dalam kekristenan. Sehingga mereka mau supaya orang-orang Kristen yang non-Yahudi disunat juga. Dan ini menimbulkan pertentangan. Untung Rasul Paulus dan Barnabas menentang ini habis-habisan. Akhirnya terjadi sidang dan Petrus bangkit berbicara berkata, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar kebenaran Injil, menjadi percaya, dan Allah mengenal hati manusia." Dan di sini Paulus berkata, Allah telah menurunkan Roh Kudus kepada mereka. Pengalamannya di rumahnya Cornelius di pasal 10 itu adalah sebuah contoh otentik bahwa Allah telah menerima orang non-Yahudi tanpa mereka disunat. Asal hati mereka sudah bertobat dan percaya saja. Nah, Petrus menambahkan bahwa kita tidak boleh meletakkan ke atas tengkuk saudara-saudara kita non-Yahudi itu sebuah beban yang tidak sanggup dipikul oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Katanya, jadi ditambah-tambahkan lagi segala macam aturan, ditambah-tambahkan lagi. Nah, akhirnya Petrus berkata bahwa mereka harus di bawah aturan kasih karunia Yesus Kristus. Dan mereka mendapat keselamatan seperti kita juga, tanpa melalui disunat. Nah, maka diamlah seluruh umat di situ. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Nah, kelihatannya Yakobus mungkin gembala di situ, karena di pasal yang ke-12 itu Petrus sempat sudah lari karena mau dibunuh sama Herodes. Mungkin waktu itu gembala sidang, tugas penggembalaan diserahkan kepada Yakobus karena dia bukan rasul, sedangkan rasul itu mau dicari semuanya. Dan mungkin setelah aman, Herodes mati, baru Petrus kembali. Dan Yakobus angkat bicara, katanya, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa begini begitu." Dan Yakobus menambahkannya lagi bahwa katanya memang sudah dinubuatkan bahwa bangsa-bangsa lain juga akan ikut mendapat bagian. Mereka segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan disebut milikku, dan itu sudah dinubuatkan. Kemudian pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dari sejak semula katanya, sebab aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain. Jadi mereka tidak perlu disunat, kesimpulannya, untuk mendapatkan keselamatan. Ini ketetapan. Jadi settle masalah ini ditetapkan bahwa mereka tidak perlu disunat. Dan
Tetapi katanya kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dari darah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini masih dituliskan demikian. Sebenarnya nanti di dalam 1 Korintus ini sudah dihapuskan. Nah, wahyu dari Allah kepada Paulus menuliskan Korintus itu telah merevisi ini. Jadi, ini adalah yang dikatakan oleh Yakobus. Ingat, Yakobus bukan rasul. Lagi pula, memang sampai pada tahap ini, wahyu turunnya artinya revisinya belum sempurna. Oleh sebab itulah kita harus percaya bahwa Alkitab sampai kepada kitab wahyu sempurna dan tidak akan turun wahyu lagi. Jadi tidak ada tindakan revisi lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini makanan yang dicemarkan berhala, percabulan, dan daging binatang yang dicekik, dan dari darah. Ada 4 hal di sini. 3-nya itu adalah menyangkut makanan, 1-nya itu menyangkut moral. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya larangan yang menyangkut makanan itu adalah paket ibadah simbolik. Paket ibadah simbolik. Jadi ketika ibadah simbolik dihapuskan dan kita masuk ke dalam ibadah hakikat, maka segala upacara yang bersifat ibadah simbolik selesai. Jadi tidak ada lagi makanan yang mensimbolkan ini, mensimbolkan itu. Jadi darah pada zaman perjanjian lama itu adalah mensimbolkan kehidupan. Tetapi sejak Yesus Kristus datang, sekarang tidak pakai simbol begini lagi. Jadi makanan binatang yang dicekik, mati dicekik itu, darahnya tidak tertumpah, ini sebuah simbol. Dan makanan yang dicemarkan oleh berhala, itu adalah simbol kita ada pemisahan dengan penyembah berhala. Itu simbol. Jadi ketika ibadah simbolik selesai, kita masuk ke dalam masa ibadah hakikat, maka semua susunan atau semua paket ibadah simbolik selesai. Sekarang tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita yang membawa pengaruh apapun juga. Ya tentu demi kesehatan segala macam itu perlu dipertimbangkan. Tetapi masalah percabulan itu masalah moral. Nah, masalah moral itu berlaku selamanya. Tetapi ibadah simbolik itu selesai ketika kita masuk ke dalam masa ibadah hakikat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekarang kalau Anda mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, makan saja. Tidak jadi persoalan. Ya. Karena berhala nggak makan sama sekali. Itu hanya sebuah upacara mereka saja. Rasul Paulus katakan itu di dalam 1 Korintus. Binatang yang mati dicekik, mau dicekik kah, mau diapakah gitu. Itu tidak jadi persoalan. Asal dagingnya masih segar gitu. Kemudian darah, ya kalau gusi kita berdarah, kita juga tidak sengaja minum darah. Itu tidak ada makanan yang sifatnya bisa membuat hati kita jadi tidak suci gitu. Tidak ada lagi. Ya. Sekarang kesuciannya bukan kesucian badan, tetapi kesucian hati. Nah kita harus memahami ini. Tetapi masalah percabulan di sini, itu percabulan itu moral. Moral itu selamanya. Ya, moral itu adalah standar moral, tidak boleh berzina, tidak boleh percabulan. Oh itu dari dulu, sekarang, selama-lamanya tidak boleh. Itu moral. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita perlu sangat paham akan hal ini. Ya. Nah di sini kita lihat katanya sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah ibadat. Iya. Nah, mereka tetap membaca kitab perjanjian lama. Tetapi mereka harus mengerti bahwa ibadah simbolik perjanjian lama selesai tugasnya. Sekarang masuk ke dalam ibadah hakikat. Dan puji syukur kepada Tuhan, kemudian Tuhan menurunkan wahyu kepada rasul-rasul. Dan hari ini di tangan kita sudah lengkap kitab perjanjian baru yang memberikan kepada kita arah, yang memberikan kepada kita aturan-aturan baru di dalam ibadah hakikat. Yaitu sebuah ibadah yang menekankan hati. Kesucian hati bukan lagi kesucian badan. Oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan meneruskan pembahasan kita. Mari kita akan membaca lagi perikop
dua perikop berikut, yaitu dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-41. Ya, oke. Lilin, silakan membacanya. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita dengan isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat akhirnya jemaat di Yerusalem, keputusan rasul-rasul dan penatua katanya, berserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Nah, ada tambahan kata-kata, keduanya adalah orang terpandang dari antara saudara-saudara itu. Jadi mereka mengutus orang yang pintar memberi penjelasan, yang cakep mengajar, orang yang terpandang rupanya, dikirim ke Antiokhia kepada murid-murid di sana. Karena di Antiokhia kelihatannya mayoritas adalah orang yang non-Yahudi. Antiokhia lah, sebagaimana kita sudah pelajari di pasal 13, jemaat yang boleh dikatakan jemaat multinasional, ya, terdiri dari berbagai jenis bangsa ada di situ. Jadi di situ
jemaat yang boleh dikatakan jemaat contoh, ya, jemaat yang tidak bersifat diskriminatif. Nah, kepada mereka diserahkan surat, ya, yang bunyinya. Nah, ini suratnya cukup panjang di sini. Nah, suratnya katanya, ya, salam dari rasul-rasul dan penatua dari saudara-saudara kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Nah, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang dari antara kami, yaitu orang-orang Farisi yang sudah disebutkan itu, yang tiada mendapat pesan dari kami, yaitu bukan instruksi kami gitu, ya, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Jadi pengajaran bahwa orang kalau tidak disunat, sekalipun sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan masuk surga. Nah, surat ini mestinya dibaca juga oleh teman kita dari gereja Advent hari ini. Itu tidak perlu menurut rasul-rasul semuanya itu, ya. Dan mereka berkata demikian, ya, bahwa ada orang yang mengajarkan yang salah, yang bukan utusan kami, itu inisiatif mereka sendiri gitu. Nah, sebab itu katanya, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena mereka mendengar cerita bagaimana Rasul Paulus sampai, ya, sudah dibunuh, ya, sudah ini dilemparin batu sampai diseret keluar kota, kelihatannya sudah mati, ditinggalkan, dan murid-muridnya mengelilinginya, kemudian dia bangun lagi gitu. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas. Jadi Yudas Barsabas, ya, dan Silas, ya, di sini. Dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini, ya. Yang dengan lisan artinya memberikan penjelasan juga selain surat ini, ya. Akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu, ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ya, oke, keputusan Roh Kudus. Keputusan Rasul adalah keputusan Roh Kudus. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Nah, jadi sampai pada ini sekitar tahun 40-an, ya, 40-an lebih gitu. Jadi sampai pada tahun ini, inilah keputusan Roh Kudus, ya. Oke, jadi kemajuannya sampai di sini. Nah, kita lihat kemudian Rasul Paulus menerima wahyu, ya, yang lebih jelas lagi. Itulah kegunaan surat-surat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau saya pada hari ini ingin memberitahukan kepada Anda bagaimana menafsirkan Alkitab, bagaimana orang Kristen mesti membaca Alkitab, itu demikian. Di dalam Alkitab kita ini ada kitab-kitab yang bersifat sejarah, ada kitab-kitab yang bersifat pengajaran, ada kitab-kitab yang bersifat nubuatan. Jadi begini, sejarah itu mencatat apa adanya kejadian itu. Nubuatan adalah menubuatkan sesuatu yang di depan. Sedangkan pengajaran, surat-surat itu adalah pengajaran. Jadi surat-surat adalah doktrin. Sedangkan Injil ini adalah peristiwa. Jadi begini, memang di dalam sejarah ada pengajaran. Tetapi Tuhan memakai rasul untuk menuliskan surat karena di satu tempat, di satu jemaat ada persoalan timbul. Jadi Tuhan menggerakkan rasul untuk menulis surat untuk mengajar kepada mereka tentang hal itu. Dan surat itu disimpan sampai pada zaman kita ini supaya jikalau kita menghadapi persoalan yang sama, itulah jawabannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak peristiwa, itu adalah peristiwa. Tetapi itu belum mendapat penerangan bagaimana peristiwa itu ditafsirkan. Bagaimanakah pengajaran apakah yang akan disimak dari peristiwa itu. Nah, di surat-surat itulah, surat-surat rasul-rasul itulah, kita akan dapatkan pengajaran, mendapatkan petunjuk bagaimana itu harus disikapi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda banyak membaca kitab sejarah, Anda mengetahui banyak peristiwa.
Tetapi orang Kristen yang makin dewasa harus banyak membaca surat-surat, terutama surat-surat Rasul. Karena surat-surat itulah pengajaran kekristenan. Itulah doktrin di dalam surat-surat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen awal memang lebih suka membaca kisah atau peristiwa-peristiwa. Itu sesuatu yang ya lumayan exciting karena enak. Ya. Tetapi peristiwa-peristiwa yang kita baca itu perlu ada penjelasan surat-surat. Terutama jika ada hal-hal yang kita tidak tahu sebenarnya maksudnya apa di situ. Nah, surat-surat adalah penjelasan mengenai semua hal yang mungkin masih belum jelas di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi orang Kristen harus mengerti bagaimana cara mensikapi kitab-kitab yang ada di tangan kita ini. Peristiwa-peristiwa boleh dibaca, iya. Tetapi banyak kali di dalam peristiwa itu, peristiwa bersifat netral. Dan surat-suratlah yang akan menjelaskan peristiwa itu. Jadi di sini kita lihat, kisah para rasul adalah sebuah catatan sejarah. Adalah catatan peristiwa. Inilah yang terjadi. Dan kemudian Tuhan memberi wahyu kepada rasul-rasul, dan Tuhan memberikan inspirasi kepada mereka untuk menuliskannya. Dan tulisan para rasul itu banyak menjelaskan peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam kisah para rasul maupun Injil. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, katanya di sini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, selamat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadi di depan saya sudah menjelaskan sedikit mengenai wahyu yang bersifat progresif dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sesudah kitab Wahyu, Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Oke, nah ini harus dipegang dulu. Jadi Allah menurunkan wahyu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan wahyu yang Tuhan turunkan ini, itu bersifat progresif. Ya, bersifat progresif. Kita tahu Indonesia merdeka tahun 1945. Dan ada Undang-Undang Dasar 45. Tetapi belum lama ini Undang-Undang Dasar 45 kita diamandemen. Jadi ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Nah, tetapi sebagai bangsa kita tidak memiliki bersifat undang-undang yang tertutup, tidak boleh ditambahkan lagi. Namun di dalam iman kita harus memahami ini dengan amat sangat bahwa kitab Wahyu itu adalah wahyu yang terakhir. Dan sesudahnya Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Sebab apa? Sebab kalau sesudah kitab Wahyu, Tuhan masih menurunkan wahyu lagi, maka berarti Alkitab yang ada di tangan kita ini belum menjadi sebuah patokan ukuran. Berarti Alkitab yang di tangan kita ini masih bisa diamandemen. Berarti Alkitab yang di dalam tangan kita ini sekarang ini belum merupakan dasar doktrin yang permanen. Dia masih bisa direvisi, dia masih bisa diamandemen. Kalau kita tidak percaya bahwa proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Banyak kelompok, banyak kekristenan, terjadi kekacauan dalam hal ini. Sehingga mereka hari ini ya, masih ada orang yang bernubuat, padahal Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Saya ingin katakan bahwa sejak penulisan kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, proses pewahyuan dari Allah berhenti dan Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Siapapun yang hari ini atau sesudah itu bernubuat, berkata mendapat wahyu dari Allah, kita tidak bisa terima. Tidak benar. Itu bukan dari Allah. 100% bukan dari Allah. Ini harus difahami dengan amat sangat. Mengapa? Karena wahyu dari Allah hanya sampai di kitab Wahyu pasal 22 ayat 21.
Sesudah itu Allah tidak turunkan wahyu lagi. Dan doktrin atau pengajaran kekristenan didirikan di atas 66 kitab ini. Dan iman kekristenan semuanya, bahkan kehidupan orang Kristen, itu harus berjalan berpatokankan pada 66 kitab ini. Jadi Alkitab yang di tangan kita, 66 kitab ini adalah meteran, ini adalah alat ukur. Ya, meteran tidak boleh dipanjangkan atau dipendekkan lagi. Ini adalah alat ukur, ini adalah meteran kita. Jadi Alkitab di firman Tuhan di tangan kita ini kanon tertutup. Ya. Kanon tertutup itu artinya ukuran yang sudah pasti. Ya. Kanon yang sudah ditutup gitu. Jadi tidak boleh lagi ada orang yang menambahinya. Dan Tuhan tidak berkepentingan untuk menambahinya lagi. Banyak orang berkata, Dr. Suhento Liao, apakah engkau menghalang-halangi Roh Kudus? Oh tidak. Tidak ada orang yang sanggup menghalangi Roh Kudus. Apalagi saya. Tetapi untuk memahami kerja Roh Kudus, untuk memahami hikmat Allah, maka dia menghentikan proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Itu final, itu finish. Tadi malam di dalam berteologi di udara ada yang bertanya. Dia bilang, wah ini pengajaran baru dari mana katanya. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Ini bukan pengajaran baru. Ya. Tanya Martin Luther dia percaya apa. Tanya D.L. Moody dia percaya apa. Tanya Spurgeon dia percaya apa. Tanya Jonathan Edwards dia percaya apa. Semuanya mereka percaya apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai tahun 1886. Ingat baik-baik. Tahun 1886. Sparling, seorang pendeta baptis, dialah yang memulai bahasa lidah. Dan kemudian mulailah nubuatan dan lain sebagainya. Padahal sudah hampir 2000 tahun. Bapak-bapak gereja segala zaman tahu bahwa firman Tuhan yang turun sampai kitab Wahyu sudah selesai. Jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Bahkan di Indonesia, 50 tahun yang lalu, apa di Indonesia ada pendeta yang bernubuat? No, ya tidak ada. Jadi mana yang baru, mana yang lama? Pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini. Nah, kalau kita sudah paham bahwa proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 selesai, maka kita tahu bahwa sifat progresif wahyu Allah itu hanya berkisar dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Oleh sebab itu, kita perlu tahu kitab ini diturunkan kapan. Dan kitab yang diturunkan belakangan itu bisa merevisi yang di depan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, kita tahu bahwa cara menafsirkan Alkitab yang benar, kita mesti baca keseluruhan Alkitab. Dan Alkitab tidak bentrok. Dan kita tahu bahwa di sini diperintahkan demikian, makanan yang dipersembahkan kepada berhala jangan dimakan. Tetapi di dalam 1 Korintus, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di 2 Korintus juga, ini telah dijelaskan bahwa berhala itu nggak makan sama sekali. Berhala tidak makan sama sekali. Itu barang hanya ditaruh di situ saja gitu. Dan Anda boleh makan, tidak jadi masalah. Binatang yang mati dicekik. Mengapa di zaman perjanjian lama dilarang binatang mati dicekik untuk dimakan? Karena Tuhan tahu kalau binatang yang mati dicekik, itu seringkali bisa sudah dagingnya tidak fresh lagi. Apalagi zaman waktu itu tidak ada kulkas, tidak ada freezer, maka mereka dilarang untuk makan itu. Dan mengapa tidak boleh makan darah dalam zaman perjanjian lama? Karena darah waktu itu sedang dipakai sebagai simbol kematian Yesus Kristus yang mencurahkan darah. Jadi darah itu adalah melambangkan hukuman mati, sehingga domba disembelih di atas mezbah, kemudian darahnya dipercikkan untuk menguduskan semua yang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu semuanya adalah paket ibadah simbolik. Jadi ketika masa ibadah simbolik selesai, maka seluruh paket ibadah simbolik selesai. Jadi itulah sebabnya kita tidak perlu lagi kebaktian pada hari Sabtu. Itulah sebabnya kita boleh makan daging babi dan sekaligus boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala kah, mati dicekik kah, asal dimasak dengan benar. Dan darah tidak ada masalah.
Cuman darah tidak ada vitamin apapun juga, tidak ada protein apapun juga. Dan seringkali darah itu sangat kotor, ya. Di mana Anda lihat ya semua bibit penyakit, virus, kuman segala macam itu di dunia kedokteran dicek darahnya langsung tahu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ya itu semuanya boleh. Tetapi masalah percabulan ini masalah moral, ya. Jadi itu bukan masalah ibadah simbolik. Percabulan bukan masalah ibadah simbolik, tapi itu moral. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, nah setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia dan sampai di situ memanggil seluruh jemaat berkumpul dan kemudian menyerahkan surat itu kepada mereka. Dan setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Nah, Yudas dan Silas yang adalah juga nabi katanya, ya, jadi karena mereka menerima wahyu, ya, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Bagaimana mereka tidak bersukacita, ya? Mereka dilepaskan dari beban yang ya mesti disunat. Bayangkan semua orang di situ ada yang sudah besar, ya toh, bahkan umurnya sudah tua. Kalau disunatkan berabe sekali, ya toh. Dan sekarang ini ya kita lihat ada banyak kelompok yang masih beban ini masih ditindikan ke atas pundak orang percaya. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka. Nah, terutama si Yudas Barsabas ini kembali ke Yerusalem, sedangkan katanya Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Nah, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia, ya, dan mereka sama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Ya, itu adalah hal yang indah untuk dilakukan. Paulus dan Barnabas pasti senang sekali mengajar ya di Antiokhia di sana, membantu jemaat di sana. Tetapi beberapa waktu kemudian, ya, berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, ya, untuk melihat bagaimana keadaan mereka, untuk menguatkan mereka. Saya pikir Paulus pasti ada di dalam pikirannya bahwa siapa tahu ada orang Farisi lagi yang muncul di sana yang mengajarkan lagi perlu disunat lagi segala macam. Jadi sudah ada ketetapan. Jadi ini harus dikasih tahu kepada teman-teman jemaat-jemaat di tempat lain yang sudah dirikan. Nah, katanya Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, ya. Nah, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Nah, kita ingat di pasal yang ke-13, ya, di pasal 13 itu di mana Yohanes Markus ya tidak jadi berangkat dari Siprus, ya, ke Pamfilia, ya, sampai di Pamfilia dia meninggalkan mereka, dia pulang ke Yerusalem. Waktu itu mungkin ya sekitar 4-5 tahun yang lalu, ya, sudah lewat, ya. Jadi sekarang sebenarnya dia sudah mulai agak dewasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, sampai pada tahap ini di mana Markus dilihat oleh Rasul Paulus sebagai belum mantap, belum dewasa. Nah, bagaimana mungkin ada sekelompok teolog liberal berkata bahwa Injil Markus itu lebih duluan ditulis daripada Injil Matius? Sebenarnya tidak ada alasan sedikit pun. Mereka hanya memakai teori evolusi, yaitu from simple to complex. Ya, jadi dari yang sederhana menuju yang lebih sempurna. Karena Markus lebih pendek, Matius lebih panjang, jadi mereka berkata bahwa Injil Markus duluan ditulis, kemudian baru Matius. Itu tidak mungkin, ya. Di mana Markus masih anak-anak, itu Matius sudah orang tua. Sampai pada tahap di Kisah Rasul pasal 15 ini, itu Markus masih dilihat belum dewasa dan mana bisa dia tulis apa-apa. Sementara Matius itu adalah mantan pemungut cukai, kepala pemungut cukai yang sudah dewasa, yang sudah tua. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang konsep evolusi, konsep ini bisa masuk ke dalam otaknya kelompok liberal juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini. Nah, Paulus tidak mau membawa Markus, tetapi Barnabas mau. Akhirnya terjadi ya selisih pendapat. Kita tahu bahwa selisih pendapat itu tidak salah, ya. Beda pendapat itu tidak salah. Beda pendapat jangan bunuh orang, ya. Jangan beda pendapat lalu ngamuk mau pukul orang segala macam, ya. Tidak boleh, ya. Orang Kristen adalah orang yang dewasa berpikir. Orang Kristen adalah orang yang bisa mensikapi beda pendapat.
Ya Anda punya pendapat itu, saya punya pendapat ini. Nah, kita harus memegang prinsip yang sering kali saya serukan. Makanan yang enak tidak boleh dipaksakan, hanya boleh ditawarkan. Apa yang saya sampaikan, pengajaran tiap pagi yang Anda dengar, ya, itu tidak pernah memaksakan kepada Anda. Ini hanya menawarkan. Anda silakan mendengar, kalau ini benar, ikutilah. Kalau Anda berpendapat ini tidak benar, ya tidak perlu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, makanan yang enak selalu hanya ditawarkan saja. Jadi kalau ada perselisihan pendapat satu dengan yang lain, itu hal yang wajar sekali. Justru itu adalah efek samping dari manusia yang berpikir bebas. Itu efek samping dari kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Nah, sehingga ada beda pendapat gitu. Kalau tidak ada kebebasan berpendapat, maka tidak ada beda pendapat. Kalau ada kebebasan berpendapat, maka ada perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat akhirnya, ya katanya perbedaan pendapat yang tajam. Ya, tajam karena apa? Karena Barnabas ngotot mau bawa Markus, Paulus ngotot tidak mau bawa Markus. Akhirnya apa yang terjadi? Oke, Barnabas bilang dia bawa Markus jalan. Dan Paulus bilang, oke, dia bawa Silas. Kalau gitu kita pisah. Kamu jalan lewat sana, saya jalan lewat sini. Nggak apa-apa, untuk kemuliaan Tuhan. Dan mereka tidak marahan. Ya, mereka tidak marahan. Kalau Anda baca di dalam surat Rasul Paulus, kemudian ya dia berkata, bawalah Markus ke sini, dia sangat berguna bagiku. Ya, di belakangan setelah Markus terbukti dibawa oleh Barnabas, mungkin Barnabas waktu itu sudah mengajar kepada Markus. Nah, lihat kamu, tempo hari kamu kekanak-kanakan, cengeng, mau pulang. Nah, Paulus menganggap kamu masih cengeng sekarang. Jadi, kalau mau jadi orang, sekarang jadilah dewasa. Ya, kasih lihat sama Paulus ya bahwa kamu sekarang sudah dewasa. Kamu tidak cengeng lagi seperti dulu. Awas kamu ya. Sekarang kamu ikut saya. Sekarang kamu tidak boleh cengeng lagi. Nah, mungkin diajar habis-habisan oleh Barnabas ya, yang omnya juga itu. Maka Markus akhirnya sungguh-sungguh menjadi orang. Ya, Markus menjadi orang dan Barnabas berhasil ya membuat satu orang murid yang hebat lagi, dan sehingga dia menulis Injil Markus itu di bawah ya asuhan Petrus. Jadi Injil Markus itu sesungguhnya semua ceritanya asalnya dari Petrus, yaitu ketika Markus bersama Petrus di Babylon. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini akhirnya Paulus berjalan dengan Silas ya. Berjalan dengan Silas dan Paulus menuju ke utara, sedangkan Barnabas naik kapal menuju ke Pulau Siprus di situ. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, pembahasan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami sungguh patut bersyukur sekarang di tangan kami ada firman tertulis. Bayangkan, jikalau tidak ada Tuhan, betapa kami tidak memiliki arah jalan. Dan wahyu-wahyu lisan bisa datang berseliweran dan iblis bisa intervensi Tuhan. Tetapi hari ini kami tahu di tangan kami ada firman-Mu yang tertulis. Dan inilah firman-Mu satu-satunya. Tuhan, tolong kami untuk memahaminya. Tolong kami tidak menerima wahyu-wahyu tambahan. Tuhan, pimpin kami untuk memahami semua itu. Kami mengucap syukur padamu Bapa di sorga. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biar dia berbuah lebat juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.